Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya sebagai Fadilah sebagai ketua, kemudian Erwin Hari Kusuma sebagai anggota, Muhammad Arsyad sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan manajemen proyek sistem informasi perhotelan Riyadh Guesthouse Banjarbaru. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sistem informasi berbasis web yang mana nantinya dapat memberikan informasi perhotelan baik itu mengenai reservasi, check-in, check-out, promo, dan pembayaran. Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah untuk lebih memudahkan dalam melihat data tamu yang menginap. Kemudian untuk lebih memudahkan dalam memanajemen ketersediaan kamar, untuk lebih memudahkan dalam pelaporan data tamu ke dinas pariwisata dan Polres tempat. Kemudian nantinya juga diharapkan website atau sistem informasi ini dapat meningkatkan occupancy dari Riyadh Guesthouse. Kemudian dari segi konsumen, itu diharapkan nantinya dapat memudahkan konsumen dalam melakukan reservasi kamar. Selama ini di dalam melakukan reservasi kamar, konsumen hanya bisa melakukannya via telepon maupun datang secara langsung ke Riyadh Guesthouse. Nah, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan nantinya konsumen bisa melakukan reservasi melalui website tanpa harus datang langsung maupun melalui via telepon. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mempermudah konsumen dalam mengetahui harga kamar yang dijual sesuai dengan tipe kamar yang tersedia. Pendekatan proyek. Di dalam melakukan pendekatan proyek ini, pertama-tama dilakukan analisis sistem, yang mana meliputi analisis kebutuhan, analisis proses kerja, kemudian menentukan alur dari program tersebut. Setelah itu dilakukan desain sistem. Desain sistem di sini meliputi desain diagram konteks, diagram sequence, dan desain form. Setelah itu dilakukanlah pembangunan aplikasi, yaitu pembuatan sistem. Setelah selesai dilakukan uji coba website, dan apabila di dalam uji coba tersebut tidak ditemukan masalah, maka website bisa diimplementasikan. Dan terakhir yaitu dengan dilakukannya dokumentasi. Ruang lingkup. Data yang digunakan adalah data tamu dan data reservasi di Riyadh Guesthouse. Data tersebut didapat dari pihak dari Riyadh Guesthouse. Kemudian modul yang akan dikembangkan nantinya ada berupa modul reservasi, pengelolaan ketersediaan kamar, promo, dan laporan-laporan mengenai perhotelan. Aplikasi ini dibuat berbasis web sehingga dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Daftar kebutuhan fungsional sistem berdasarkan level pengguna. Untuk level pengguna di sini kami membuat 3 level. Pertama untuk user atau konsumen. Yang kedua itu pimpinan atau owner. Yang ketiga reception. Reception di sini juga berlaku sebagai administrator. User di sini dia bisa melakukan reservasi kamar melalui website. Kemudian nantinya ada konfirmasi pembayaran.
Dan untuk user juga nanti akan mendapatkan laporan berupa bukti bahwa dia telah melakukan reservasi dan telah melakukan pembayaran. Kemudian owner di sini dia hanya mendapatkan laporan-laporan yang diperlukan oleh owner. Itu ada laporan data tamu harian, artinya laporan data tamu yang menginap hariannya ada berapa orang. Kemudian laporan data kamar yang terisi per harinya. Kemudian ada laporan data kamar yang direservasi oleh tamu, dan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian user yang ketiga yaitu adalah resepsionis atau juga berlaku sebagai administrator. Resepsionis dia bisa mengelola data tamu yang menginap di Riad Guest House, kemudian mengelola data kamar yang dapat dijual, karena terkadang dari sekian banyak kamar ada kamar yang tidak bisa dijual, entah itu karena adanya kerusakan atau segala sesuatunya. Kemudian mengelola data kamar yang masih kosong dan dapat dijual, mengelola data promo pada Riad Guest House Banjarbaru. Kemudian dia juga bisa melakukan dalam pengelolaan pembayaran kamar yang disewa oleh konsumen, mengelola data check-in dan check-out yang terjadi, dan tentunya dapat melihat laporan-laporan, baik itu laporan data tamu, ketersediaan kamar, promo, pembayaran, check-in, check-out, dan reservasi. Penyampaian proyek. Output dari sistem ini nantinya terdiri dari laporan reservasi, check-in, check-out, data tamu, promo, dan pembayaran. Kemudian kriteria penerimaan proyek. Di sini pengembang akan melakukan pengujian akhir dari sistem yang telah dibangun. Setelah proses instalasi sistem selesai, selain pengembang, klien juga akan melakukan pengujian. Kemudian apabila semuanya berjalan lancar tanpa adanya kendala, tanpa ada masalah, baru kemudian akan diserahkan kepada klien di sini, yaitu Riad Guest House Banjarbaru. Kemudian batasan dari di sini berupa aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Kemudian masalah terpentingnya dari sistem web ini adalah apabila tidak ada koneksi internet, maka sistem otomatis tidak bisa diakses. Oke, selanjutnya tentang jadwal dan WBS akan dipresentasikan oleh Muhammad Arsyad. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang WBS yang kami buat. Sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit apa itu WBS. WBS merupakan struktur atau hierarki pekerjaan yang akan dikerjakan oleh tim proyek untuk untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut. Nah, WBS yang kami buat untuk proyek ini adalah sebagai berikut. Di level pertama, yaitu tujuan yang ingin didapatkan atau yang ingin digolkan adalah sistem informasi perhotelan Riad Guest House. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 5 komponen atau 5 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu analisis sistem, desain sistem, pembangunan sistem, implementasi, dan terakhir adalah dokumentasi. Untuk poin pertama, yaitu analisis sistem, di sini tim analisis akan melakukan analisis kebutuhan
di mana kegiatannya itu adalah mengumpulkan informasi dengan wawancara, yaitu ke bagian Riyadh guest house tersebut, kemudian menyaring informasi tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, dan terakhir menyajikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tim analis juga akan menganalisis proses kerja sistem, yaitu bagaimana menganalisis bagaimana sistem itu berjalan, kemudian membuat alur program tersebut. Setelah tim analisis selesai, kemudian dilanjutkan oleh tim desainer, yaitu dengan mendesain mendesain keseluruhan sistem dulu, yaitu melalui diagram konteks dan diperjelas menggunakan diagram sequence. Setelah semuanya selesai, dilanjutkan dengan desain form, kemudian desain database yang tentunya desain table dan relasi table tersebut. Setelah semua selesai, barulah sistem itu akan dibangun, yaitu dengan menulis kode program dan dilakukan testing dan debugging. Testing yang digunakan di sini adalah testing black box dengan white box. Sedangkan setelah aplikasi tersebut selesai, kemudian diimplementasikan. Sebelumnya dilakukan konfigurasi dulu, yaitu pengonlinean sistem dan pelatihan terhadap admin dari guest host yang nantinya akan memanage sistem tersebut. Dan terakhir yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasi ini diperlukan karena nantinya suatu saat kalau misalkan ingin dilakukan perpanjangan sistem atau pengembangan sistem, maka akan dilakukan apabila ingin dilakukan pengembangan sistem, maka dapat membuka dokumen tersebut. Selanjutnya tentang penjadwalan akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Erwin Ari. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang jadwal, di mana jadwal ini kami susun itu berdasarkan metode function point, yang dimana metode ini metode ini digunakan sebagai alat pengukuran perangkat lunak yang sebelumnya pada langkah pertama itu untuk atau mengestimasi waktu, kita menghitung CRUD function point CFF, di mana hasil yang diperoleh itu kemudian dilanjutkan dengan menghitung Relative Complexity Adjustment Factor atau RCAF, dan berikutnya kita melakukan penghitungan melalui function point, di mana rumus bakunya function point itu adalah CFV kali 0,65 ditambah 0,01 dikalikan RCAF, di mana angka 0,65 dan 0,01 merupakan nilai yang tetap atau konstanta yang sudah dibuat sebelumnya oleh Function Point International User Group. Proyek software yang untuk dalam pembuatan sistem informasi Riyadh ini kami asumsikan dengan tarif 50.000 per jam, di mana satu hari kerja itu sama dengan 8 jam. Untuk hari kerjanya itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk estimasi waktu poinnya itu dibagikan di function point dibagi dengan waktu kerja per hari, di mana function point yang kami peroleh itu senilai 259,2 dibagi 8 jam didapatkan hasil 32,4 hari, atau dibulatkan menjadi 32 hari kerja. Untuk jadwal tadi sudah
estimasi untuk waktu pengerjaannya selama 32 hari, di mana 32 hari itu terbagi oleh beberapa tahapan atau task, di mana task yang terbagi itu bisa berupa analisa sistem, desain sistem, kemudian membangun database, implementasi, dan dokumentasi. Kemudian kita lanjutkan ke rencana manajemen perubahan. Rencana manajemen perubahan ini atau prosedur kontrol perubahan, setiap modifikasi yang telah disetujui dan mempengaruhi jadwal maupun biaya proyek itu harus mengacu pada beberapa prosedur. Di antaranya itu, prosedur pertama, pengajuan perubahan itu harus berasal dari klien atau dari tim proyek sendiri. Yang kedua, form permintaan perubahan atau change request form itu menunjukkan persetujuan terhadap perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, untuk pengajuan perubahannya itu, pertama kali itu form itu harus diisi. Form permintaan perubahan harus diisi. Kemudian sesudah diisi, itu dilakukan rapat secara formal ataupun non formal antara tim proyek maupun analis proyek dengan pihak klien, di mana hasil dari rapat tersebut itu berupa persetujuan maupun penolakan terhadap pengajuan. Selanjutnya kita berlanjut ke rencana manajemen biaya. Untuk rencana manajemen biaya ini hampir sama dengan jadwal yang kita hitung berdasarkan metode function point. Jadi untuk estimasi biaya, tarif proyek per jamnya dikalikan dengan function point, di mana tarif proyek per jamnya tadi Rp50.000 per jam dikalikan 259,2, didapatkan hasil Rp12.960.000. Secara lebih detailnya pembagian biayanya bisa kita lihat di slide. Untuk analisis sistem diperkirakan biayanya sekitar 2.800.000, desain sistem 1.280.000, untuk pembangunan sistemnya itu sekitar 7.200.000, implementasinya 480.000, dan yang terakhir konfigurasi sistem, yang terakhir dokumentasi sistem sekitar 1.200.000, di mana didapatkan total biaya yang diperkirakan sekitar Rp12.960.000. Untuk rencana manajemen SDM, kami persilakan Saudara Arsad untuk melanjutkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan kita, Bang Nadi. Berikutnya adalah rencana manajemen SDM. Di sini karena keterbatasan dari SDM, yaitu tim proyek hanya berjumlah 3 orang, maka satu orang menghandle beberapa bagian, yaitu seperti Fadilah memegang sebagai proyek manajer dengan sistem analis sekaligus, di mana proses manajer ini beliau bertanggung jawab terhadap proyek
keseluruhan proyek dan terhadap tim. Kemudian sistem analis, beliau melakukan analisis terhadap data, kemudian seperti yang dijelaskan di WBS tadi. Kemudian Muhammad Arsyad memegang empat jabatan, yaitu database designer, interface designer, programmer, serta quality assurance. Nah, di sini karena semuanya berhubungan, yaitu antara programmer, database designer, interface dengan quality, maka hanya dipegang oleh satu orang kayaknya tidak masalah. Kemudian yang terakhir yaitu Erwin Ari juga memegang 3 bagian, yaitu dokumentasi sistem, hard disk, dan trainer. Dan bagian terakhir yaitu pihak Riyadh Guest House Banjarbaru yang masih belum yang namanya tidak diketahui, yaitu pimpinan Riyadh Guest House Banjarbaru, kemudian resepsionis, pihak pengguna, resepsionis juga, dan konsumen. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Kami ucapkan assalamualaikum